Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kuisis. Jika di pertemuan video sebelumnya kita membahas tentang berbagai macam jenis soal yang ada di kuisis, maka pada video kali ini kita akan mencoba secara teknis bagaimana membuat soal di dalam kuisis dengan berbagai macam jenis soal yang telah tersedia. Rekan-rekan bisa membuka aplikasi browser, kemudian kita memasukkan alamat pada address bar yaitu quizizz.com. Kemudian kita masuk pada bagian login. Kemudian kita bisa masuk menggunakan akun Google yang kita sudah siapkan. Kemudian kita siapkan passwordnya, rekan-rekan sekalian. Kita pastikan untuk masuk ke dashboardnya admin Quizizz. Setelah masuk pada dashboard Quizizz, kita nanti akan ditampilkan beragam jenis soal yang sudah dibuat oleh para kreator Quizizz lainnya. Tapi pada video ini akan mencoba membuatnya sendiri. Rekan-rekan bisa pilih pada bagian kiri itu ada My Library, diklik sekali saja. Kemudian kita bisa mulai menekan tombol buat kuis. Nama kuisnya bisa rekan-rekan sesuaikan namanya. Misalnya di sini saya mengampu atau mengajar mata kuliah mata pelajaran komputer 1. Pilih subjek yang relevan adalah komputer 1, kemudian kita klik selanjutnya. Di bagian isian kita disediakan ada 5 jenis soal yang nanti Bapak Ibu rekan-rekan semuanya bisa siapkan sebelumnya. Beberapa jenis soal pilihan ganda seperti ini. Kemudian ada beberapa jenis soal pilih lebih dari satu jawaban yang benar. Kemudian ada soal isi bagian yang kosong dan soal isai. Kita bisa coba pada soal pilihan ganda. Kita bisa copy dan pilihan ganda kita klik. Tampilannya nanti di sebelah kiri itu adalah editor kita menuliskan soalnya. Di bagian kanan itu tampilan yang nanti ada di smartphone ataupun di layar komputer yang nanti digunakan oleh peserta didik kita. Di sini tulis pertanyaannya. Kita tidak pakai nomor karena nanti nomornya diacak. Di sebelah kanan sudah terlihat bagaimana tampilan soalnya. Seperti ini jawabannya. Tidak usah dikasih numbering atau balet karena nanti akan diacak oleh sistem kuisis. Ada mouse, ada keyboard. Di sini bisa kita hilangkan ketebalannya. Di bagian bawah kita karena alternatif jawabannya sampai 5 jenis, kita harus menambahkan pilihan lagi. Di sini misalnya flash disk. Dari proses yang sudah kita lakukan, kita sudah punya satu jenis soal pilihan ganda. Setelah kita atur alternatif jawabannya, kita bisa atur lagi. Di sini adalah pilihan berapa lama nanti para peserta didik kita mengerjakan soal. Di sini disediakan sampai 15 menit, tapi kalau untuk pilihan ganda kita bisa atur defaultnya 30 detik. Kemudian setelah kita mengisikan soalnya dan alternatif jawabannya, kita harus mengatur bagian dari jawaban yang benar. Jadi alternatif jawaban yang benar bisa kita pilih. Di sini ini adalah alternatif jawaban yang benar. Kita bisa simpan saja. Nanti Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bisa menambahkan soal pilihan ganda dengan cara yang sama. Jadi di sini ada 5 jenis alternatif jawabannya dan yang berwarna hijau adalah jawaban sebagai kuncinya. Kemudian untuk soal berikutnya kita bisa coba soal yang menggunakan misalnya gambar seperti ini. Nah, di sini ada
Pertanyaan, gambar berikut merupakan perangkat yang termasuk perangkat masukan atau input device adalah kita bisa pindahkan di sini, kita pilih pilihan ganda lagi. Di sini ada gambar yang nanti bisa kita masukkan. Pertama, gambar. Untuk gambar kita bisa mengambil langsung dari komputer kita, atau rekan-rekan bisa mengambil dari alamat link yang disediakan oleh sebuah situs atau alamat website. Kita bisa ambil saja dari komputer yang sudah kita sediakan. Kita ambil gambar hard disk, kemudian kita ambil lagi gambar yang kedua, gambar keyboard. Kita tunggu proses unggahnya. Kita klik lagi tambah gambar, power supply, kita tambah satu lagi alternatif jawaban untuk gambar yang kelima. Kemudian kita tentukan gambar yang sebagai kunci jawaban. Di sini kita tentukan adalah gambar keyboard. Setelah itu kita bisa simpan saja. Sekarang kita sudah punya dua soal. Jadi dua ini semuanya pilihan ganda, yang satu hanya teks saja, yang satu adalah dari jenis gambar. Selanjutnya kita bisa tambahkan untuk jenis soal pilih lebih dari satu jawaban. Ini bisa kita copy saja. Kita tambahkan kotak centang ini sebagai jenis soalnya. Kita tambahkan satu alternatif jawaban di sini, Internet Explorer. Mungkin untuk waktunya kita buat misalnya 45 detik, ini defaultnya, jadi lebih lama dibandingkan dengan yang bentuknya pilihan ganda. Kemudian kita tentukan beberapa alternatif jawaban yang dianggap benar. Misalnya di sini kita punya 3 alternatif jawaban yang benar. Kita simpan lagi. Kemudian kita bisa tambahkan jenis soal yang isi bagian yang kosong. Kalau di dalam penulisan manual kita bisa menambahkannya di dalam paragraf soal, tetapi di sini user atau anak didik kita nanti dipersilahkan untuk mengisi jawaban yang ada di bawah seperti ini ya. Kita misalnya ambil salah satu soal, mekanisme belajar jarak jauh melalui internet atau dalam jaringan disebut dengan, kita berikan jawaban yang benar di sini, e-learning. Kemudian kita harus menentukan alternatif jawaban lainnya, karena bisa jadi anak didik kita menuliskannya dengan cara bermacam-macam. Misalnya ada yang menuliskan disambung, ini juga nanti dianggap sebagai jawaban yang benar. Kemudian ada yang menuliskannya electronic learning, ada juga misalnya yang menuliskannya pembelajaran elektronik, seperti itu. Jadi kita nanti jawaban yang tepat adalah e-learning. Kalau anak didik kita menuliskannya e-learning dianggap memang jawaban yang benar, tapi kalau menuliskan dengan disambung seperti ini juga benar, ditulis electronic learning juga benar, atau misalnya
Di sini ada juga yang menulis electronic strip learning. Ini juga boleh. Dan nanti alternatif jawabannya ini semuanya akan dianggap benar. Di luar yang 4 ini maka dianggap salah karena dia hanya membandingkan teks saja dari 5 alternatif yang kita sediakan sebagai jawaban yang benar. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita bisa tambahkan satu jenis. Kalau untuk full kita tidak gunakan karena di sini nanti tidak kita ambil nilainya. Kita anggap saja kita akan membuka satu jenis soal lagi, yaitu open ended. Di sini adalah jenis soal esai. Misalnya kita ambil soal yang ini, jelaskan fungsi motherboard dalam sistem komputer. Nanti peserta didik kita akan punya satu jawaban yang cukup panjang, tetapi karena ini jenisnya adalah IC, Bapak Ibu guru dan dosen nanti harus melihat kembali dan mereview hasil yang diisi oleh anak didik kita. Kemudian di sini waktunya defaultnya 3 menit, kemudian kita simpan saja. Sampai di sini kita sudah punya 5 jenis soal. Nanti kita bisa melengkapinya dengan beberapa soal yang sudah kita sediakan, karena secara garis besar teknis pengisian atau pembuatan soalnya tidak sulit, hanya seperti itu saja. Setelah semua soalnya sudah dirasa cukup, selanjutnya rekan-rekan bisa mengatur identitas dari soal ini. Jadi kita klik pertama di bagian tambah gambar kuis. Di sini kita diminta mengisikan gambar. Gambar ini bisa kita peroleh dari link dari sebuah website atau dari sebuah gambar yang sudah kita siapkan. Misalnya kita ambil saja disiapkan di sini. Di sini kita sudah siapkan satu gambar, kita klik saja. Kemudian untuk bahasa kita pilih bahasa Indonesia. Untuk kelasnya sesuaikan saja Bapak Ibu dengan kelas yang diampu, mulai dari TK atau playgroup. Misalnya ini untuk level anak SD kelas 5. Kemudian nanti di sini ada 2 pilihan. Kalau publik berarti akan terlihat oleh semua orang. Kalau pribadi maka kita saja yang melihatnya. Mungkin nanti sebelum kita share ke publik, kita simpan sebagai pribadi dulu supaya nanti kita bisa menyempurnakannya di kemudian hari. Kalau sudah dirasa cukup, kita bisa simpan sebagai publik. Kemudian kita simpan saja. Sampai di sini soal kita sudah cukup proses pembuatannya. Kemudian kita bisa atur di sini. Kalau misalnya rekan-rekan sekalian akan mengatur seluruh jenis soal ini memiliki durasi yang sama, maka diklik saja bagian ini yang tulisannya 30 detik, nanti di setting, maka semuanya akan otomatis memiliki nilai yang sama. Seperti itu rekan-rekan. Jadi teknis pembuatan soalnya seperti yang sudah kita demonstrasikan tadi, tidak sulit. Kalau misalnya akan mengatur ulang atau edit, rekan-rekan bisa klik tombol atur. Ini karena jenisnya bahasa Indonesia, kita simpan ulang. Atau misalnya kalau kita akan menggandakan, di duplicate saja, mungkin ada bagian soal yang sama. Kalau akan dihapus, diklik tombol hapus. Setelah prosesnya dirasa cukup, kita bisa klik tombol kembali. Artinya kita sudah punya satu soal. Bapak Ibu bisa lihat di bagian My Library, nanti akan tercantum satu buah soal yang sudah kita buat. Di bagian sebelah sini ada ikonnya, kemudian ada nama soalnya, berapa jenis soalnya, sudah dimainkan berapa kali, untuk tingkat kelas berapa. Soal ini nanti tinggal kita distribusikan atau kita selenggarakan sebagai proses evaluasi. Bagaimana proses selanjutnya akan kita bahas pada video tutorial berikutnya.